Waktu demi waktu kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan sungguh kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup setiap kami. Anugerah-Mu selalu baru dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi Engkau. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
bersyukur kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, tiada Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya, segala pujian kami hanya bagi-Mu, segala hormat kami hanya bagi-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya nara lama ya se. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sungguh baik. Sungguh Engkau Bapa yang sungguh baik dalam hidup setiap kami. Kasih setia-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Shalom putri-putri kerajaan Allah, kiranya anugerah Tuhan tetap melimpah dalam setiap kehidupan kita. Dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, kiranya kebenaran firman Tuhan akan membangun kita, akan memberkati setiap kita, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa dulu. Terima kasih, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami untuk kami mengerti tujuan hidup kami, sehingga Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya menjadi berkat bagi keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah buat setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Putri-putri kerajaan
Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak terlepas dari kebenaran dari tema sepanjang bulan ini kita bicara tentang komunikasi. Tapi firman Tuhan hari ini saya beri tema tentang komunikasi yang menghasilkan buah. Saya percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita ada sesuatu yang dihasilkan. Entahkah itu hasil yang negatif atau hasil yang positif, tapi ada buah yang kita keluarkan. Ketika kita menyadari bahwa dalam hidup kita ada buah, ada hasil yang kita lahirkan, yang kita hasilkan dari kehidupan ini, mari kita fokuskan kehidupan kita dengan sebuah hasil atau buah yang baik. Nah, firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa perkataan kita, hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Jadi buah-buah yang kita hasilkan itu akan dihasilkan dari setiap perkataan-perkataan kita. Nah, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk belajar dari kehidupan salah satu wanita hebat yang ada di Alkitab, yang ada dalam firman Tuhan. Namanya adalah Naomi. Dalam Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 ayat 8 sampai 16, firman Tuhan berkata, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Nah, saudaraku, secara singkat saya ceritakan di sini bahwa Naomi adalah istri dari Elimelek. Nah, waktu di Bethlehem Yehuda ada terjadi kelaparan, Elimelek dan seluruh keluarganya berpindah tempat ke Moab. Dan beberapa waktu lamanya kemudian sang suami meninggal, Elimelek kemudian meninggal. Nah, Mahlon dan Kilion, kedua putra Naomi ini kemudian menikah dengan putri atau anak-anak dari Moab. Nah, setelah 10 tahun pernikahan mereka, kedua anak Naomi pun meninggal, Mahlon dan Kilion. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 dan seterusnya ini, Naomi ingin kembali ke Bethlehem, ke Israel, karena Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan Israel. Tuhan telah memulihkan keadaan Bethlehem, yang tadinya ada kelaparan dan kemudian Tuhan sudah pulihkan dan di sana ada panen. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kemudian Naomi berkata kepada kedua menantunya ini, untuk mereka kembali ke bangsanya, ke Moab. Karena Naomi ingin kembali ke bangsanya, yaitu Israel. Nah, akan tetapi di tengah perjalanan Naomi menginginkan mereka kembali, ternyata kedua menantunya ini memutuskan ingin terus bersama dengan Naomi. Nah, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Naomi menyadari bahwa kehidupannya telah mengalami banyak hal selama ada di tanah Moab, sehingga dia menyebut dirinya adalah pahit. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, dan di ayat yang ke-16, Rut berkata begini kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada
maut. Nah, ini keputusan kemudian yang diambil oleh salah satu menantu dari Naomi, yaitu Ruth. Karena Orpa memutuskan, kemudian dia kembali ke bangsanya, ke Moab. Sedangkan Ruth memutuskan untuk dia terus mengikuti Naomi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa perjalanan kehidupan antara Naomi dan kedua menantunya, khususnya kepada Ruth ini, bukan sebuah perjalanan yang pendek. Alkitab menuliskan kurang lebih 10 tahun mereka bersama-sama. Dan kalau kita melihat antara Israel dan Moab adalah sebuah budaya yang berbeda, saudara. Berbeda. Ya, secara hubungan dengan Tuhan, Israel menyembah kepada Allah yang hidup. Sedangkan Moab dia menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Menyembah Baal, menyembah dewa-dewa. Kemudian dari perjalanan sepanjang sejarah, Israel dan Moab dia punya hubungan yang kurang baik. Pada waktu Israel ada di padang gurun, Moab tidak mengizinkan bangsa Israel lewat di tengah-tengah jalan raya mereka. Dan kemudian di dalam Bilangan pasal yang ke-25, ayat 1 sampai yang ketiga, saudara, bahwa perempuan-perempuan Moab membawa para pria Israel untuk menyembah kepada ilah yang lain, kepada penyembahan berhala. Dan yang menyebabkan Tuhan murka kepada bangsa Israel adalah ketika para pria itu terseret oleh perempuan-perempuan Moab. Nah, jadi saudaraku, dari perjalanan sejarah inilah, maka sesungguhnya ada sebuah perbedaan yang sangat jauh, sangat panjang antara Israel dan Moab. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, ketika Ruth memutuskan untuk tetap bersama-sama dengan Naomi, kita bisa melihat sebuah kehidupan dalam kehidupan mereka berdua ketika mereka ada dalam satu rumah, ketika Naomi dan Ruth ada dalam sebuah keluarga mereka. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita mau belajar di sini apa yang sesungguhnya dibagikan Naomi dalam kehidupannya kepada Ruth menantunya. Sebab ada banyak rumors, saudaraku, tidak semua, tapi sebagian besar kita seringkali mendengar sebuah rumors. Seringkali antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu banyak yang tidak cocok, saudara. Ada yang begini, ada yang begitu, saudaraku dikasih Tuhan. Seringkali ketika kita mendengar hubungan antara menantu dan mertua perempuan, menantu perempuan dan mertua perempuan tidak cocok. Memang tidak semua. Tapi mari kita mau belajar di sini, kenapa sampai Ruth memutuskan untuk hidupnya mengikuti Naomi. Berarti ada sesuatu dari pribadi Naomi yang telah dilihat, yang telah dipelajari, bahkan yang menjadi rema dalam kehidupan Ruth untuk dia memutuskan hidup bersama dengan Naomi. Nah, saudaraku, ini yang saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, apa yang dikomunikasikan Naomi kepada menantunya Ruth ini? Yang pertama adalah, yang pasti adalah mengkomunikasikan atau membagikan iman. Dalam Rut 1 tadi, ayat yang ke-15 dan 16, ayat yang ke-16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Saudara dikasih Tuhan, bahwa ketika kita bicara iman, iman itu memang tidak terlihat. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak bisa melihat seberapa besar iman kita, tetapi yang bisa dilihat adalah sebuah dampak dari iman. Di tengah-tengah persoalan yang begitu rumit dari kehidupan Naomi, kita bisa melihat bagaimana keteguhan Naomi tetap bertahan, tetap percaya kepada Allah yang hidup. Berarti iman ini bisa dirasakan, bisa dilihat, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi selama kehidupan Naomi dan Ruth bersama-sama dalam satu keluarga ini, Ruth melihat sebuah iman yang besar yang ada dalam diri Naomi. Saudara, iman, sekali lagi saya katakan, iman tidak terlihat, tapi dampak dari iman itu dapat terlihat.
Ketika kita percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus adalah kekuatan kita, maka kita bisa melihat kekuatan Yesus dalam diri kita. Ketika ada sebuah tekanan, ketika ada sebuah persoalan, kita tetap kuat. Kekasih Tuhan, putri-putri kerajaan, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan, maka itu dapat dilihat dari ketika kita mengalami banyak persoalan, tetapi kalau sampai hari ini kita kuat, biarlah iman percaya kita itu tetap dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Iman adalah, arti dari iman ketika kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, sebuah kepercayaan, sebuah jaminan, keyakinan akan sebuah kebenaran. Kebenaran tentang siapa? Tentang pribadi Allah. Jadi iman bukan bicara tentang sesuatu yang kita ingini, tapi iman bicara tentang sebuah pribadi Allah yang kita yakini. Itu iman. Iman bicara tentang sebuah karakter yang dapat diandalkan. Karakter siapa? Bukan karakter kita, tapi karakter Allah, pribadi Kristus yang dapat kita andalkan. Jadi ketika kita bicara tentang iman, itu bicara tentang pribadi Kristus yang nyata dalam hidup kita. Dari peristiwa Naomi dan Ruth ini kita bisa melihat, Ruth melihat pribadi Allah yang hidup dan nyata dalam kehidupan Naomi. Sehingga Ruth bisa memutuskan, Allahmu lah Allahku. Nah, putri-putri kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bagikan iman ini kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, yang kita tidak tahu kapan akhirnya. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka biarlah kekuatan Allah itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang kedua, apa yang dikomunikasikan Naomi kepada Ruth, sehingga Ruth bisa memutuskan untuk dia tetap berada bersama-sama dengan Naomi. Yang kedua yang dikomunikasikan, yang dilihat adalah tentang gaya hidup. Bangsamulah bangsaku. Saudara, gaya hidup itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi sebuah gaya hidup adalah sesuatu yang dibangun terus-menerus, sehingga itu menjadi sebuah perilaku, menjadi sebuah kebiasaan kita. Nah, saya percaya gaya hidup ini dipertontonkan kepada Naomi, kepada Ruth, selama Ruth menjadi bagian dari keluarga Naomi kurang lebih 10 tahun. Bagaimana kehidupan Naomi bisa dibaca dengan jelas oleh Ruth. Nah, saudaraku, maka mari kita membangun sebuah gaya hidup. Sebab gaya hidup yang dibangun adalah kehidupan yang tidak pura-pura. Kita bisa lihat seseorang yang tidak pernah kenal dengan kita, orang itu baik, wow, orang itu luar biasa. Tetapi bagaimana ketika kita terus-menerus bergaul dengan hidupnya? Apakah kita masih bisa tetap melihat apa yang pernah kita lihat? Nah, oleh sebab itu ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Tidak gampang, saudara. Kenapa? Karena dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak. Bagi orang Israel, dalam pernikahan mereka sangat membutuhkan, sangat memerlukan yang namanya keturunan. Tetapi kita lihat, selama Ruth menikah dengan anaknya dan belum dilahirkan keturunan bagi Elimelek, bagi keluarga Naomi ini, Naomi tetap menghargai pribadi Ruth sebagai menantunya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini adalah sebuah gaya hidup. Bagaimana kehidupan kita bisa mempengaruhi, menjadi dampak bagi orang lain melalui apa? Melalui gaya hidup. Sebab gaya hidup bukan sesuatu ucapan yang diucapkan, tetapi gaya hidup adalah sesuatu yang dikerjakan oleh kehidupan kita setiap hari. Yang kita lakukan terus-menerus, sehingga orang bisa melihat bagaimana kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kekasih Tuhan, putri-putri kerajaan, mari bangun sebuah gaya hidup kerajaan yang harus kita bangun. Melalui apa?
Apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan mengajarkan kita sebuah gaya hidup. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan bukan menjadi sebuah teori yang ada di kepala kita, tapi yang menjadi tujuan Tuhan adalah ketika kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, ada sebuah gaya hidup yang berubah dari hidup kita. Gaya hidup mengampuni, gaya hidup menghargai, gaya hidup untuk kita memberikan perhatian. Saudaraku dikasih, itu sebuah gaya hidup yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang dikomunikasikan oleh Naomi yang kedua dalam kehidupan Rut adalah tentang gaya hidup. Dan yang ketiga, tentang kesetiaan. Rut pasal yang pertama yang ke-17 firman Tuhan katakan, "Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Kesetiaan ini penting, khususnya di saat-saat seperti ini kita sangat sekali menemukan yang namanya kesetiaan. Sebab kesetiaan itu ujiannya bukan sehari dua hari. Ujian kesetiaan adalah waktu. Dan di dalam waktu itu ada berbagai macam hal yang terjadi, saudara, yang menguji kesetiaan kita. Kesetiaan hubungan kita dengan suami dan istri itu akan diuji. Sebuah hubungan disebut setia ketika dia telah melewati berbagai macam ujian yang ada di dalam kurun waktu. Saya menemukan sebuah arti kata kesetiaan dalam Perjanjian Lama, artinya gini, kebenaran yang dihidupi atau kebenaran seperti yang diucapkan, itu kesetiaan. Jadi kekasih Tuhan, mari kita mau belajar dalam kehidupan kita untuk tetap setia. Yang pastinya pertama, setia terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengajar kepada kita tentang yang namanya kesetiaan. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan ketika saudara dan saya sudah menjadi orang yang begitu baik, menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata, Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Tuhan tunjukkan bukti kesetiaannya itu kepada kita. Nah, di tengah-tengah dunia yang krisis tentang kesetiaan, mari para wanita-wanita Allah, putri-putri kerajaan ini menunjukkan sebuah kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita kepada pasangan kita, kesetiaan kita kepada apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kebenaran yang dihidupi, ini adalah sebuah kesetiaan. Nah, jadi kekasih Tuhan, mari kita mau belajar ini. Rut bisa melihat kesetiaan Naomi. Di tengah-tengah kesulitan, bagaimana dia tetap mengasihi, mencintai keluarganya. Sampai pada akhirnya Naomi memutuskan untuk dia kembali ke Israel. 3 komunikasi penting ini yang dibagikan Naomi kepada Rut. Yang pertama, komunikasi iman. Iman itu harus terlihat secara nyata. Dampak pengaruh iman harus terlihat secara nyata lewat perbuatan-perbuatan kita. Mungkin ada banyak persoalan yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ketika kita berlutut di bawah kaki Tuhan, itu adalah sebuah kekuatan kita untuk kita tetap kuat di dalam setiap proses atau persoalan yang ada. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, komunikasi apa yang dibagikan Naomi kepada Rut, yaitu tentang gaya hidup. Budaya Israel dan budaya Moab sangat berbeda. Tetapi Naomi membagikan gaya hidup kerajaan Allah yang dibagikan kepada Rut, sehingga Rut mengambil sebuah keputusan meninggalkan gaya hidupnya, meninggalkan budayanya untuk mengikuti budaya daripada Naomi. Dan yang ketiga adalah komunikasi tentang kesetiaan. Biarlah setiap kita, para putri-putri kerajaan Allah, menjadi sebuah jawaban tentang kesetiaan, menjadi sebuah etalase yang bisa dilihat oleh banyak orang tentang kesetiaan. Supaya lewat kesetiaan kita, ada banyak orang hidupnya dikuatkan untuk tetap setia. Lewat kebenaran firman Tuhan ini,
ketika kita belajar dari satu tokoh wanita yang namanya Naomi. Biarlah setiap kita mau belajar bersama-sama untuk tetap menjadi pribadi yang kuat, karena di dalam pribadi yang kuat ada sebuah buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang buat setiap kami hari ini Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, putri-putri kerajaan Allah, mereka boleh mengambil sebuah kebenaran yang dibagikan hari ini Tuhan, untuk kami menghidupi firman yang sudah kami dengar. Dan biarlah kekuatan Allah menolong kami, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap putri-putri kerajaan Allah ini Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan, kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu semakin nyata dalam setiap kehidupan mereka. Hamba lepaskan kekuatan ini di dalam berkat anugerah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan, putri-putri kerajaan Allah yang diberkati berkata amin. Puji Tuhan, putri-putri kerajaan Allah, sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah tayangan memasak yang akan disampaikan atau yang akan diajarkan oleh Bapak Budi Sutanto. Kiranya masa-masa pandemi ini kita tetap kreatif. Melalui tayangan ini, biarlah kita mengambil sebuah manfaat, supaya kita, apa yang kita lihat, yang kita akan saksikan ini bermanfaat buat setiap kita. Oleh sebab itu jangan lupa dicatat, dan yang penting adalah jangan lupa dipraktekkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, saya Budi. Hari ini kita mau masak-masakan bareng. Saya akan ngajarin beberapa tips dan beberapa resep yang simple banget, yang mungkin di rumah nanti bisa dipakai dari satu bahan, cuman nanti jadi 3 bahan dari 3 resep, dan bisa praktekkan tergantung dari tingkat kesulitan dari setiap resepnya. Langsung masuk ke tips yang pertama. Aku di sini selalu pakai namanya kayak garlic oil. Jadi sebenarnya untuk mempersingkat waktu ketika prepare sebuah masakan. Jadi biasanya aku punya persediaan kayak gini. Jadi yang disediain apa? Yang pertama, nanti kita harus chop bawang putih sampai halus. Terserah sih pengennya seberapa. Mau halus boleh, mau agak kasar boleh. Kalau aku sih mending yang halus. Terus yang kedua, sediain minyak, apapun minyaknya. Yang penting sih minyak sayur. Terus yang ketiga, kita sediain tempat kontainer kayak gini yang bisa di-lock kedap udara. Caranya gampang banget, tinggal ntar masukin bawang putih halusnya ini, ntar langsung disiram sama minyaknya. Tutup di sini, nanti itu bisa tahan sekitar sampai 6 bulanan. Gitu ya. Kalau supaya lebih enak, kapan sih kita membuatnya? Kalau aku selalu tak kasihin, tak tempelin kertas, kasihin tanggalnya, kapan buatnya, jadi kita tahu kalau ini berapa lama di dapur kita. Penyimpanannya gimana? Penyimpanannya di suhu ruangan, tidak boleh kena sinar matahari, tidak boleh panas, disimpan aja di suhu ruangan, gitu aja ya. Yang pertama yang akan tak masak ini simple. Bahannya yang pertama ada bahan baku yang pertama hari ini aku pakai tofu, tahu Jepang. Tahu Jepang ini semacam tahu sutra, cuman dia gurih ya. Teksturnya kalau nggak pernah makan mungkin seperti kayak puding, cuman ini gurih. Terus telur kan dimana-mana ada, gampang banget. Oke, kita langsung aja masak yang pertama. Ini tofunya tinggal kita ntar dibagi 2. Terus ntar kita potong tofunya kayak simple aja, kayak dibagi 4, ditiriskan dulu. Kita masuk menu yang pertama. Ini nama gampang sih. Jadi olahan yang pertama itu yang level pertama, nggak susah. Jadi cuman tofu ini diapain? Didadar sama telur. Semua orang tahu
Simpelnya kalau kita pernah makan tahu campur atau tahu telur, ya ini cuman kita upgrade tofunya, upgrade tahunya menjadi tofu. Jadi ntar teksturnya dia enggak kayak tahu yang keras, cuman dia lebih ke arah lembut. Bahannya simple. Yang pertama 2 butir telur, kemudian kasih bawang pre sedikit aja buat manis-manis, sama tofunya yang tadi kita udah potong. Kita aduk biasa kayak buat tahu telur. Terus pasti kita bumbuin biasa, pakai merica secukupnya aja, kasih penyedap, ini saya pakai penyedap jamur, sama kalau mau enak kasihin kecap asin ya, sedikit aja. Lanjut ke tips yang kedua yang sering saya pakai. Gimana sih supaya kalau wajan itu supaya nggak lengket? Itu ada caranya sih. Jadi yang pertama kita masukin minyaknya yang biasa, terus kita ratain dulu. Jadi posisi kompor masih mati ya. Kita ratain dulu. Terus kita nyalain kompornya. Nah, di sini kita tunggu sampai wajannya ini panas ya. Wajannya panas, matiin dulu. Ini soalnya wajannya kecil jadi berasap. Kemudian yang minyak yang panas tadi itu disimpan di tempat gitu. Terus kita langsung dari wajan yang panas tadi sudah ada minyaknya. Kita masukin minyak yang baru, minyak dingin yang baru. Minyaknya panas, terus kita masukin aja. Jadi kalau kita pakai yang tips yang tadi itu, niscaya si masakan kita atau apapun itu nggak lengket. Karena kalau misalnya kalau kita langsung masukin minyak langsung kita panasin, biasanya langsung kayak lengket. Terus kalau masak kayak tofu telur kayak gini, kayak tahu telur atau apapun yang kayak telur goreng itu, kalau saya sih senengnya minyaknya banyak. Jadi ntar supaya teksturnya dapat, yang di dalam masih basah, di luarnya tuh ntar kita bisa ngerasain kayak kriuk-kriuknya itu bisa dapat. Jadi ada yang lembut, ada juga yang kriuk. Oke, ini udah jadi. Jadi biasanya kalau gini nih teksturnya dapat yang kriuk-kriuk kayak gini, yang di sampingnya kayak gini. Terus yang di tengahnya pasti dia kayak semacam basah. Kalau telur sih dia nggak masalah, jadi kita masuk ke lembutnya juga, sama karena kita pakai tofu, jadi dia nggak kering, dia kayak puding gitu jatuhnya. Nah di sini ntar kita potong aja, bagi 4 boleh. Bagi 4, terus kita taruh di tempat yang ada tuh. Terus kalau pengen biasanya sih minum pakai kecap manis juga, sama ntar dikasih sedikit penyedap. Terus kalau mau kasih hijau-hijau juga boleh, biar cantik lah. Oke, ini yang pertama, simple, semua orang bisa, karena ini yang pertama paling gampang banget, cuman goreng telur sama tahu. Ntar ini sebelah lagi kita masak yang next stepnya yang agak susah. Salah satu comfort food yang sering saya masakin juga, cocoknya juga nanti makan sama nasi putih hangat. Oke, sekarang kita masuk yang kedua dengan bahan yang sama. Kita pakai tofu, basically, sama teman-teman yang tadi. Jadi ada bawang pre juga. Kali ini mungkin saya nambahin kayak protein. Di sini saya punya ebi kering.
Sebenarnya bisa dipakai apapun aja, kayak misalnya kita pakai ayam, kita pakai udang yang biasa, mungkin punya kepiting, mungkin punya apapun lah, telur juga boleh. Mungkin kali ini aku lagi ada ebi kering, jadi kita pakai. Yang pertama, tofunya juga sama, dipotongi biasa. Terus kita bagi 2 juga boleh, bagi 4. Simple banget. Terus kita masukin kompor. Kita pakai garlic oil yang tadi yang aku pernah pakai. Jadi enaknya kalau kita udah prepare kayak tadi, kita tuh nggak perlu prepare bawang putih dari awal kayak ngupasin, motongin lagi dan segala macam, itu campur sama minyaknya juga. Dan ini minyaknya juga punya flavor juga. Jadi ntar kalau misalnya kita minyaknya mau pakai buat misalnya numis sesuatu yang lain, itu juga bisa minyaknya. Jadi kalau nggak mau pakai bawang putih, minyaknya udah bau bawang putih banget, enak. Jadi kita masukin bawangnya. Karena di sini saya suka bawang, saya tambahin lagi. Terus tips selanjutnya kalau goreng bawang putih, kalau saya sih tunggu sampai dia ada warna kecoklatan ya. Jadi jangan putih langsung masukin air, jangan langsung dihajar. Jadi bawang putih akan keluar rasanya ketika dia itu udah sedikit matang. Terus masukin ebinya, sekalian ngikutin ke airnya. Terus tambahin, masukin tofunya, biarin dia matang gini. Terus sampai reduce. Oke, kalau bumbu, kalau saya sih seneng agak macam-macam, kompleks. Yang pertama kita kasih kecap asin. Di sini saya pakai kecap asin Jepang. Terus kita kasih saus tiram. Terus kasih sedikit raja rasa, minyak ikan, kasih lada sedikit penyedap. Sambil menunggu dia sedikit layu atau redus, udah dimasukin semua bumbunya. Nih kita mau nyobain dulu sebentar. Karena saya biasanya masak nggak pernah pakai bumbu takaran yang jelas, jadi ntar kita coba dulu. Ini nanti hasilnya harusnya sedikit ke arah asin dengan sedikit arah manis di belakang. Terserah sih, kalau seneng manis ya ntar tambahin gula. Kalau seneng asin, kalau saya seneng gurih, ya kita tambahin yang bumbu-bumbu yang ke arah asin. Terus ini ntar lebih ke arah asin sedikit, tidak apa-apa, lebih arah kenceng. Karena ntar sebenarnya ini kita nggak bisa makan gini doang. Seharusnya ntar kita makan sama nasi putih hangat. Kalau udah cukup, kita mau kentelin dia pakai tepung kanji ngomongnya ya. Sedikit-sedikit sesuai nanti mau seberapa kentalnya, kita sesuaiin aja. Oke, ini tandanya udah lumayan, udah mateng kok. Terakhir, the last part, aku tambahin minyak wijen. Kenapa terakhir? Karena minyak wijen ini ntar rasanya kalau bisa turun kalau di awal kita masukin. Tergantung kita mau masak kayak apa juga sih. Kalau gini enak terakhir. Oke, kita siapin nasi. Karena kalau makan ini paling enak sama nasi putih hangat. Oke, kita mau nyoba gimana masakan hari ini. Makan ini cocok kalau misalnya kita makan malam-malam. Kita pengen kayak soto yang hangat-hangat, comfort food. Masaknya simple, bahannya gampang, cepet lagi. Jadi tinggal beli di toko saya. Udah masak yang
berat. Sekarang kita masak yang dessert, pencuci mulut, minum kopi dulu. Kita masak dessert. Di sini dessertnya basically seperti pisang bakar, teman. Di sini aku mau modif sedikit. Jadi ntar kita grill sama cheese-nya juga, kita tambahin sandwich di atasnya. Sekarang aku nggak punya rotinya, cuman aku pakai roti burger. Ini sudah jadian, tinggal beli langsung, bisa jadi langsung. Terus bahan-bahannya yang pertama kita pakai pisang. Pisangnya bisa pakai pisang raja, pisang kepok, pisang gaje atau itu. Ntar kita pakai sandwich. Ada keju, ada kental manis, ada mentega. Kasih meses sebagai pelengkap aja. Basically kita masih pakai pisang, kental manis, sama mentega gitu doang sih. Oke, kita langsung masak aja. Yang pertama, pisangnya dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Supaya ntar juga nggak repot waktu makannya. Terus jadi juga lebih manis, lebih merata juga. Di sini aku pakai pisangnya pisang raja. Kalau nggak dapat pisang raja ya pakai pisang kepok itu juga boleh. Panasin dulu teflonnya, pakai pancit anti lengket, kasih mentega. Apinya sedang aja, tidak usah terlalu besar, karena kan kita masak makanan yang manis. Jadi kalau terlalu besar ntar apinya takutnya gosong. Udah meleleh semua, kita mulai masukin pisangnya ya. Ditata dulu supaya sama-sama rata, mateng. Ini pelan-pelan masaknya. Tunggu supaya pisangnya juga dia layu, dia kayak melted. Jadi dia supaya pisangnya juga ngeresep sama menteganya juga. Sambil dicek apa udah matang di sisi satunya. Pelan-pelan. Jangan takut sama mentega. Basically ini kan karena kita mau enak, kasih mentega. Kalau misalnya nggak pengen kebanyakan mentega boleh dikit aja, terutama bagi mungkin ibu-ibu yang kayak nggak takut dengan kebanyakan minyak. Nggak apa-apa, pelan-pelan, dikit aja. Bisa diakali, nanti pilih pisang yang matang supaya rasanya juga lebih manis. Gunanya saya kasih mentega terus dipelanin supaya ntar dari pisangnya keluar manisnya itu sendiri. Tuh, dibalik-balik supaya agak sedikit lembek. Tujuannya sih dipanggang kayak gini, kasih mentega supaya sebenarnya dia lembek lah. Basically ntar jadinya lembek. Oke, ini udah lumayan lembek, sudah lumayan karamelnya udah keluar semua, udah lumayan kayak mateng. Saya masukin susu kental manis. Kalau biasanya di luar-luaran kan susunya kan terakhir sebagai dressing. Kalau ini kita langsung infuse ke dalamnya, dicampur supaya si pisangnya, si kejunya, si susu kental manis itu kayak ngeblend jadi satu, legit lah. Kita masukin secukupnya. Di sini kita bisa mulai kayak dimasak gitu. Ntar pisangnya bisa manis. Kayak kurang lembek, saya tambahin air dikit nggak apa-apa. Kayak pisangnya kurang matang sedikit, jadi kayak dia masih keras banget. Kemudian ditambah air supaya dia juga nggak terlalu kering. Nah, di sini saya mau bagi dua. Kenapa bagi dua? Supaya yang satu ntar
saya tambahin, langsung masukin keju. Yang banyak nggak apa-apa, yang udah mateng saya ambil dulu. Oke, ini yang keju saya masak lagi. Tujuannya dimasak apa? Supaya kejunya juga meleleh masuk ke pisangnya. Ini saya tirisin dulu. Jadi kayak kita punya dua adonan. Yang pertama adonannya yang pisang keju, yang satunya original ya. Oke, kita mau plating. Yang pertama ntar itunya dipanasin dulu, sandwichnya boleh, rotinya boleh, dibakar boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Masukin ke sini sesuai selera. Kalau mau banyak juga boleh, dikit juga boleh. Yang sebelahnya kita masukin yang keju. Kalau nggak mau pakai roti boleh. Ini kan supaya kenyang juga. Pakai bekal anak juga boleh, bekal suami juga boleh. Keju boleh tambahin keju. Kalau senang meses, kita boleh kasihin meses juga. Opsional juga, kalau kita boleh kasihin tambahin es krim di atasnya. Ini enak banget. Jadi kita bisa makan roti, dan bisa makan pisang, ada keju, ada coklatnya, plus kita kasih ice cream. Oke, kita tutup. Udah jadi. Ini bisa langsung dimakan. Cara makannya kita ambil nih. Aku lagi milih yang keju. Dipenyetin dulu. Terus kita makan kayak burger. Tadi kalau buat bekal lah bisa sih, karena kan ada es krimnya. Cuma kalau mau buat bekal, nggak usah kasih es krim. Overall, better kayaknya pakai pisangnya pisang kepok. Terus tips dari saya, mentega yang banyak. Sekian masa hari ini, warga kerajaan. Selamat mencoba di rumah dan Tuhan Yesus memberkati.